Perasaan kami orang Papua sangat bersyukur dan berterima kasih. Ya, berterima kasih kepada proses pemilihan yang sudah dilakukan. Namun proses pemilihannya sudah aman dan harapan orang Papua bahwa Jokowi menang sesuai dengan hasil prestasi yang dipilih oleh orang Papua. Jadi orang Papua pada umumnya menganggap bahwa dari presiden yang sebelumnya dan presiden sesudah Jokowi yang terbaik bagi mereka. Kalau ketika dia menang, orang Papua sangat memberikan apresiasi dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena presiden impian orang Papua sudah menang, yaitu Pak Jokowi. Iya. Boleh Anda ceritakan Pak tentang sosok Pak Jokowi jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya itu seperti apa? Kalau kami di Papua, kami selama di Papua ini kami presiden itu kami cuma dengar saja, mungkin ikuti di media TV, terus media-media elektronik yang lain. Tapi kalau mau tatap muka enggak. Tapi kalau lebih kerennya Pak Jokowi karena langsung turun ke masyarakat. Terus dengan ada program-program lain, yaitu program dengan adanya pembentukan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 kan, ya tentang pengucuran dana desa, sehingga dana ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Benar-benar Jokowi dapat melaksanakan sehingga kita merasakan pembangunan khusus di daerah Papua yang dianggap tidak apa-apa, tapi namun karena masyarakat sudah sejahtera. Terus yang berikutnya orang Papua menganggap Jokowi adalah saudara keluarganya mereka. Karena datang ke Papua, dia langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat, dia langsung bisa adaptasi masyarakat. Siapapun jalan di pasar di mana presiden seperti inilah yang harus kita minta sebagai presiden yang berikut harus seperti Jokowi. Terus mengenai kinerja Pak Jokowi 5 tahun terakhir ini seperti apa Pak? Kinerja Pak Jokowi 5 tahun terakhir ini memang kalau di Papua kita anggap luar biasa. Karena ada pembangunan jalan trans di Papua, terus baik tol laut dan apapun sesuai dengan janji-janji yang Pak Jokowi sudah lakukan, sebagian dia sudah melaksanakan. Tapi kalau kami mengucap syukur kalau memang dia sudah lanjut mau terpilih sebagai presiden, malah nanti dia buat yang lebih baik lagi. Nggak perlu kalau bisa itu seumur hidup Pak Jokowi aja. Ya seumur hidup kalau memang negara ini mengubah undang-undang tentang pemilihan presiden 2 periode atau kepala daerah apa, kalau memang peraturan tiadakan kan Jokowi kami pilih terus untuk selamanya. Yang saya tambahkan terkait dengan situasi di kondisi Papua, saya minta supaya Pak Presiden bisa mengurangi aturan-aturan yang berkaitan dengan apa namanya itu online dan sebagainya, karena keberadaan di Papua ini hampir kalau kehadiran online semua berarti orang Papua jadi korban. Karena yang pertama penyediaan sarana dan prasarana orang Papua itu belum tersedia. Baik terkait dengan masalah tes AISEN, CPNS pakai online, maupun termasuk dalam kegiatan pelelangan jasa dan barang proyek pun semua pakai online. Akhirnya orang Papua ini merasa tersisih, belum menguasai akses ini. Akhirnya kita minta bahwa bisa ya presiden ya Pak Jokowi sudah naik jadi presiden, ya bisa mengubah ini. Khusus di Papua ya dibikinnya secara manual supaya agar bisa orang Papua bisa merasakan itu. Karena hadirnya OSUS di Papua ini kan memberikan kewenangan bagi orang Papua untuk mau mandiri. Tapi karena dengan adanya penegakan aturannya, orang Papua bukan mandiri lagi, malah dia tambah tertinggal dan dia terancam. Seperti dengan harapan masyarakat Papua ini sudah memberikan dukungan penuh kepada Pak Jokowi. Terus masyarakat Papua merasakan bahwa Jokowi adalah presiden yang sangat luar biasa daripada presiden yang sebelum dan sesudah. Kenapa? Karena kelebihan Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang merakyat, ya, turun langsung kepada rakyat. Bukan didengar-dengar lewat TV dan lewat sebagainya, tapi susah. Kalau kita lihat zaman dulu presiden sebelumnya macam Pak Soeharto dan lain-lain sebagainya, mau dipegang susah, ya, mau dilihat saja susah. Tapi kalau bedanya Pak Jokowi, anak kecil siapapun pegang, itu namanya pemimpin. Yang itu yang dibutuhkan untuk memimpin negara ini, supaya rakyat itu merasa ada kontak batin antara pemimpin dan rakyat itu selalu berjalan terus. Kita minta ke depan setelah Jokowi habis, siapa yang mau jadi presiden harus meniru sejumlah hal yang dilakukan oleh Jokowi. Itulah kemauan rakyat untuk mendukung. Yang kami bisa nikmati adalah keluarga harapan dan dari dinas sosial. Karena itu yang dari Kementerian Sosial itu ya bisa dinikmati oleh mama-mama Papua, itu orang-orang kecil yang ada pada khususnya di Papua. Yang itu yang kami bisa merasakan, karena kami nikmati itu adalah PKH. PKH itu yang turun langsung kepada masyarakat yang kecil sampai kepada yang terendah, sampai anak sekolah kami yang putus-putus bisa lanjut sekolah. Itulah yang harapan kami supaya Jokowi naik, bukan lagi mengurangi tapi menambah lebih besar, karena itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau yang lain tidak pernah dirasakan, mungkin datang habis di tangan orang kedua, orang ketiga. Tapi kalau kami orang yang masyarakat rendah di bawah tidak pernah nikmati.
Jadi kami kalau bisa ada harapan kami dari khusus untuk Papua, kami harapkan supaya Bapak Presiden kalau sudah naik dulu selesai pelantikan boleh menambah itu PKH turun pada masyarakat, karena PKH itu ya sangat menunjang kebutuhan masyarakat. Diharapkan kami ke depan untuk anak-anak sekolah bisa lanjut pendidikan, dan harapan kami ke depan untuk bisa mendapat BPJS, kami berobat gratis, itu lewat karena apa Presiden selama mulai dari kemerdekaan Papua, kemerdekaan Indonesia belum pernah kami merasakan bahwa Presiden yang turun ke Papua untuk tahu bagaimana Papua merasakan apa yang kami Papua rasakan. Ya, maka itu saya sebagai mewakili Mama Papua yang ada di Kota Sorong, yang saya harapkan supaya kalau boleh Bapak bisa menambah dan memberikan ekonomi yang lebih tingkat lagi untuk menambah dana usahakan dan menambah dana apapun yang bisa miliki oleh Mama Papua, karena Mama Papua khususnya orang Papua punya kemauan besar tapi tidak ada yang memberikan dorongan, berikan spirit, berikan bagaimana supaya kami bisa ada kemauan ke depan bisa berubah seperti saudara-saudara kita yang dari Indonesia lain. Kami punya kemauan seperti itu juga, tapi karena kami tidak pernah ada yang mendorong kami, maka dengan ini saya harapkan sebagai harapan kami khusus untuk Papua, ya ibu-ibu ya mama-mama yang ada di Papua, kami harapkan seperti itu. Lewat PKH kami bisa nikmati uang untuk pakai usaha, lewat PKH kami bisa mendapat beras, lewat PKH kami bisa mendapat telur, dapat makanan setiap bulan kami dapat, karena itulah yang kami bisa nikmati. Jadi dukungan kami supaya kami mau kalau boleh dia naik duduk dan selesai pelantikan boleh langsung lanjutkan apa yang dia sudah laksanakan, itu boleh dia tambah, bukan lagi mengurangi tapi menambah besar, supaya kami bisa ke depan tetap butuh harapan kami kepada Presiden Jokowi yang kami sudah pilih.